Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Ya, bertemu lagi dengan Bu Wahyu dalam pembelajaran prakarya untuk anak kelas 8. Baik, semoga seluruh anak-anakku dalam kelas 8 ini dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Baik, hari ini kita masuk ke awal semester 2. Bab yang akan kita pelajari pada semester 2 ini yaitu tentang kerajinan bahan keras. Kalau pada kelas 7 dulu kita sudah belajar tentang kerajinan bahan lunak, maka kelas 2 semester 2 ini kita akan belajar tentang kerajinan limbah bahan keras. Untuk itu Ibu akan share materinya yaitu PowerPoint. Ya. Kita masuk kerajinan bahan limbah keras, materi prakarya kelas 8. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu tahu peta konsep pembelajaran kita hari ini. Peta konsepnya seperti ini anak-anak ya. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu prinsip. Di sini prinsip adalah prinsip pengolahan kerajinan limbah bahan keras yang menggunakan prinsip 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kemudian jenis dan karakteristik. Jadi kerajinan limbah bahan keras itu berdasarkan limbah keras. Limbah kerasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Kemudian kita masuk pengolahan, proses produksi, dan yang terakhir adalah contoh proyek. Di akhir pembelajaran ini nanti ada dua tugas proyek. Yang pertama yaitu tugas proyek membuat kerajinan limbah keras organik. Yang kedua adalah membuat kerajinan limbah keras anorganik. Next, prinsip. Dalam pengolahan limbah keras, kita menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, perhatikan ya, kalau reduce itu berarti kita mengurangi penggunaan benda-benda yang mengakibatkan berjumlahnya limbah semakin banyak. Misalkan ya, kalian di situ menggunakan botol. Misalkan kalian minum ya, minum menggunakan aqua, botol aqua, kita kan beli biasanya kan dengan botolnya itu. Karena kita di sini menggunakan proses reduce, maka kita kurangi dengan cara apa? Dengan cara membawa botol dari rumah dan membawa minum dari rumah sehingga tidak ada sampah yang berlebih, mengurangi penggunaan botol plastik. Kemudian yang kedua, reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Nah, hampir sama seperti reduce, karena reduce adalah mengurangi, maka berkaitan ya, habis reduce kita reuse. Reuse itu kita menggunakan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Jadi contohnya, kalau kalian perhatikan botol minum kalian, pakailah botol minum yang bisa digunakan berkali-kali. Di belakang atau di bawah botolnya biasanya ada tulisan 5, yang ada di segitiganya itu 5. Kalau di segitiganya itu 1, itu hanya digunakan 1 kali. Kemudian, yang terakhir adalah recycle. Recycle itu kita mengubah sampah atau limbah atau barang yang tidak terpakai menjadi barang yang terpakai dan berguna. Contohnya seperti misalkan, tadi kan kalian sering beli botol plastik ya, botol plastik yang kayak aqua atau le mineral, pokoknya yang sekali pakai. Nah, itu bisa kita recycle. Dengan cara apa? Misalkan kita jadikan tempat pensil, dijadikan kotak pensil, dijadikan tempat mainan, dijadikan wadah aksesoris. Bisa, itu namanya nanti di prinsip yang recycle ini. Jadi ingat-ingat, kalau reduce tadi mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis dan karakteristik limbah bahan keras. Tadi di awal Bu Ayu sudah menjelaskan limbah keras itu ada 2 macam ya. Sama kayak limbah lunak, ada limbah keras organik. Yang kedua yaitu limbah keras anorganik.
Perbedaannya nanti kita simak dari penjelasan Bu Ayu ini ya. Limbah keras organik. Limbah keras yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam daratan maupun lautan. Jadi semua limbah yang ada di daratan dan lautan yang dia sifatnya keras, pejal, tidak mudah berubah bentuk, itu disebut dengan limbah keras organik. Alami, dari alam sekitar. Contohnya ya, ini ada cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4. Di sini sapi, kerbau, kambing, babi, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Kemudian kalau contohnya bisa kalian lihat di slide ini ya, yang A itu adalah cangkang kerang, kemudian yang B ini tulang sapi, yang C ini tulang ikan, yang D sisik ikan, yang E tempurung kelapa, dan yang F ini adalah potongan kayu. Kemudian masuk ke limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik ini, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa. Jadi harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran untuk menghancurkannya. Contohnya seperti apa? Pelat dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya ya, kalian perhatikan. Yang A itu adalah potongan logam, jadi kayak paku, kemudian sesuatu yang dari logam yang tidak terpakai. Kemudian yang B ini pecahan keramik, biasanya sisa dari membangun ya anak-anak. Kemudian yang C ini ada botol dari kaca, kemudian yang D ini kaleng, yang E ini botol plastik. Oke, lanjut. Setelah masuk ke jenis dan karakter, kita masuk ke pengolahan. Sebelum itu, kita harus tahu ya pengolahan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pemilahan, kedua pembersihan, ketiga pengeringan, keempat pewarnaan, pengeringan kembali, dan kemudian yang terakhir penghalusan bahan. Penjelasannya sebagai berikut. Pemilahan. Ini ya, kita dalam mengolah bahan keras ini memperhatikan pertama, memilah. Memilah itu berarti kita menyeleksi bahan limbah yang akan dilakukan, yang akan dipilih untuk dibuat suatu kerajinan. Maka kita harus memilih paling tidak bahannya itu layak ya untuk diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Kemudian yang kedua itu adalah pembersihan. Setelah kita memilih, pasti kita harus membersihkannya dengan bersih, apalagi zaman sekarang anak-anak ya. Semua harus dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen. Kemudian yang ketiga adalah pengeringan. Pengeringan ini biasanya menggunakan sinar matahari, bisa juga diangin-anginkan, bisa juga dengan menggunakan lap kering. Jadi setelah dicuci bersih, kita lap dengan lap kering, kemudian diangin-anginkan seperti itu. Kalau sudah kering, kemudian barang bekas tadi itu, limbahnya tadi itu diberi warna agar apa? Agar cantik, agar bisa memiliki kesan estetis. Anak zaman sekarang ya bilangnya estetis. Kemudian yang kelima, oh ya tadi pewarnaan bisa menggunakan cat apapun yang sekiranya melekat pada limbahnya itu. Bisa cat besi, bisa cat kayu. Kemudian yang kelima setelah dicat dikeringkan kembali, ya. Dikeringkan kembali dengan dipanaskan di sinar matahari atau diangin-anginkan. Kemudian yang terakhir untuk finishing, kita menggunakan kan namanya penghalusan bahan, maka kita bisa ditempa, dipotong, dilem, digerinda, diamplas. Dan biasanya kalau kayu dia dipernis itu biar warnanya lebih bagus lagi, lebih nyata. Kayak gitu. Itu pengolahan ya anak-anak. Selanjutnya ke proses produksi. Sebelum masuk ke proses produksi kerajinan limbah keras ini, kita harus tahu penggolongan hasil limbah keras dilihat dari kondisi wilayahnya. Ada 4 wilayah. Yang pertama itu pesisir pantai atau laut, pegunungan, pertanian, dan yang terakhir perkotaan. Kita lihat bahan keras apa saja yang ada di pesisir pantai. Kita klik. Oke. Di pesisir pantai kita bisa lihat di sini ya, ini organik ya, cangkang kerang. Kemudian tempurung kelapa. Kemudian ini ada sisik ikan. Kemudian ini ada tulang ikan. Itu contoh
nanti kerajinan bahan keras sumber dari pesisir pantai atau laut. Kemudian back kita masuk ke wilayah selanjutnya itu pegunungan. Kalau di pegunungan kita ini contohnya ya, bagus ya anak-anak ya. Ini adalah kerajinan dari limbah kayu. Sebentar, mohon maaf. Limbah kayu pinus. Kemudian ini contoh kerajinan dari limbah kayu akasia, ukir-ukiran. Kemudian ini contoh hiasan dinding dari limbah kayu kamper. Kemudian itu pegunungan, sekarang yang pertanian. Kalau pada pertanian, ini adalah lebih ke tulang-tulangan ya, tulang-tulangan hewan berkaki 4. Ini contoh kerajinan dari limbah tulang sapi. Kemudian ini dari, udah tahu ya, ini kerbau ya, dari tulang kerbau. Kemudian, nah ini nih yang unik, ini dari tulang ayam. Lihat, membentuk sepeda-sepedaan, ada naganya dari limbah tulang ayam. Dari pertanian sudah, kemudian ini perkotaan. Nah, pada perkotaan ini limbahnya biasanya pecahan keramik. Ya, ini masih bagus anak-anak, pecahan keramik disusun sedemikian rupa menjadi suatu karya. Bagus kan, lantainya jadi terkesan ada bunga-bunganya, padahal itu dari pecahan keramik. Kemudian pecahan kaca, lihat. Ini kreativitasnya orangnya ya, membuat ini seperti capung. Kemudian, nah ini potongan logam dibuat seperti rusa ya, nah, bagus. Ini kreatif sekali ini orang yang buat. Kemudian yang terakhir adalah limbah botol plastik, dan ini limbah terbanyak, terbesar di bumi kita ini. Baik di daratan maupun di laut. Dan itu sangat merusak kalau tidak diolah. Baik, selanjutnya masuk ke proses pengolahan limbah keras. Tetap ya anak-anak masing-masing, karena limbah kerasnya itu ada 2 macam, organik dan anorganik, maka proses pengolahannya juga berbeda. Kita pertama belajar yang limbah keras organik terlebih dahulu. Limbah keras organik. Nah, di sini Bu Ayu ngambil contoh mengolah sampah cangkang kerang. Jadi ini kerajinan dari cangkang kerang. Apa saja? Maka kita harus tahu alat dan bahan untuk mengolah dulu. Alat bahannya apa saja? Bahannya itu ini ya, kerang-kerangannya itu terserah, kalian bisa menggunakan kulit kerang apapun. Contoh di sini ada kerang darah, yang B itu kerang hijau, yang C itu kerang lokan. Nah, ini contoh kerajinannya ya. Bahannya. Yang A ini, yang A bawah itu adalah lem tembak, isinya lem tembak. Kemudian yang B itu perak, yang C itu manik-manik, dan D itu adalah mata-mata. Ini adalah kayak tambahan, tuh. Maksudnya opsional. Kalau kalian mau pakai, ya monggo. Tapi yang utama ini ya, harus ada lem untuk merekatkan, seperti itu. Kemudian untuk alatnya, alat yang digunakan tuh bisa menggunakan amplas ini untuk terakhir anak-anak untuk finishing. Yang B ini adalah kikir untuk menghaluskan juga. Nah, yang C ini adalah lem tembak ya, alat untuk menggunakan lem tembak. Kemudian yang D itu gerinda. Untuk nanti kalian proses pembuatan hasil kerajinannya tidak perlu lengkap dengan menggunakan ini semua. Paling tidak kalian punya lem tembak, punya amplas. Kemudian kita kembali, sekarang masuk ke proses pengolahan. Untuk mengolah cangkang kerang ya, proses pengolahannya ini yang pertama bersihkan ya jelasnya. Yang pertama cangkang kerang yang siap digunakan ini harus sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kedua cangkang kerang dipilah-pilah sesuai dengan ukuran dan bentuk. Yang ketiga cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda. Ini apa gunanya? Agar sisa-sisa daging cangkang kerang, jadi sisa-sisa dagingnya itu atau kotoran yang melekat di kerangnya serta baunya itu dapat larut. Kemudian cangkang kerang dikeringkan dengan pengering. Tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkangnya itu tetap terjaga. Ternyata diangin-anginkan biasa saja, jangan langsung terkena sinar matahari. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas cangkang kerang. Kemudian yang terakhir,
Persiapan bahan bakunya, ya, cara kikir, diamplas, mau dipotong sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ada gambarnya misalkan gini ya, pilih cangkang kerang yang akan digunakan, kemudian diberikan lem untuk merekatkan, kemudian ditempelkan satu persatu, seperti pada gambar. Kemudian ditambahi mata-mataan, ditambahi hidung, kemudian ditambahi gantungan kunci. Jadilah gantungan kunci dari kerang-kerangan. Kemudian contoh produk selain gambar tadi ya, yang sudah jadi ini ya, bisa jadi ini ada seperti gantungan kunci, kemudian yang B itu adalah tempat tisu dari kerang-kerangan, bagus ya anak-anak ini. Ini gantungan kunci, kemudian yang D ini lampu-lampu penghias lampion. Ini sering ada di daerah pesisir ya. Kalau kalian pernah ke Bali, Jogja, pantai-pantai itu selalu menjual aneka macam cenderamata dari cangkang kerang. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke contoh proses pengolahan pada limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik sama seperti tadi. Di sini Bu Ayu ngambil contoh. Di sini Bu Ayu ngambil contoh kerajinan plastik. Nah, alatnya apa saja kalau plastik? Gunting ya. Yang pertama gunting, yang kedua lem tembak, ketiga cutter, yang keempat ini solder, tapi ini opsional. Kemudian bahannya aneka plastik ya, yang tidak terpakai, botol gitu ya. Kemudian cat warna ini boleh pilok, boleh cat besi, boleh cat kayu. Kemudian yang C itu isi lem tembak. Nah, kemudian ini masuk ke proses pengolahan. Ini ya. Ini contoh proses pengolahan limbah plastik. Ini di sini sendok plastik. Patahkan atau potong ujung sendok bekas untuk dimanfaatkan bentuk mangkuk cekungnya. Jadi ini cuma diambil ini kepala sendoknya aja. Kemudian diwarnai dengan cat semprot. Siapkan alas triplek berbentuk lingkaran. Kemudian lubangi bagian tengah. Triplek disusun sendok memutar jadi seperti bunga. Kemudian tengahnya yang bolong tadi dikasih cermin. Jadilah cermin. Bagus kan? Kemudian kita masuk ke contoh produknya. Contoh produknya yang dari plastik ini ternyata ada banyak. Ini lampu ya, lampu dari botol plastik, kemudian tas, kemudian wadah aksesoris. Ini dari botolnya Sprite, yang bawahnya itu, kemudian ini bisa jadi tempat bros, tempat apa itu, kayak aksesoris gitu. Baik, kemudian selanjutnya masuk ke proyek pembuatan karya. Jadi sebelum kalian membuat proyek suatu karya yang menghasilkan suatu produk, kalian harus memahami dulu prosesnya. Sebelum kalian membuat proyek, kalian harus merencanakan dulu. Jadi perencanaan. Dalam perencanaan ini, pertama kalian harus mengidentifikasi kebutuhannya, kemudian idenya apa. Setelah kalian merencanakan, kalian harus melaksanakan. Dalam melaksanakan, sebelumnya harus menyiapkan alat dan bahan, kemudian langsung proses pembuatan. Ini ya contoh perencanaan. Misalkan ini membuat miniatur kehidupan masyarakat Jawa. Identifikasi kebutuhan ilustrasi peserta didik, yaitu kalian akan membuat souvenir yang dipersembahkan kepada kawan yang akan pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Karena misalkan di Kalimantan kan tidak ada oleh-oleh dari Jawa, seperti itu contohnya. Kemudian kalian punya ide, oh saya mau buat ini. Idenya itu bisa kalian berpikir sendiri, bisa kalian lihat di YouTube, bisa kalian lihat di koran, bisa kalian lihat di Google. Nah, setelah kalian memiliki ide, kalian tinggal membuat sketsa. Sketsa gambarnya itu seperti apa, mau
mau membuat apa kita hari ini itu disketsa dulu. Contohnya seperti ini, langkah-langkahnya. Setelah kalian sudah punya ide dan menyiapkan sketsa tersebut, langsung kalian siapkan bahan-bahannya. Contohnya di sini dia bahan-bahannya limbah kayu pinus, kain perca, lem, kemudian karton, kemudian vernis. Ya, vernis ini untuk nanti finishing. Kemudian bahannya itu ada gunting, ada cutter. Nah, lalu kalian buat seperti ini. Nah, nanti yang Bu Ayu harapkan kalian bisa menguploadkan cara pembuatannya seperti ini anak-anak. Jadi gambar, kemudian keterangan di bawahnya. Gambar lagi, kemudian keterangan di bawahnya. Gambar lagi, keterangan di bawahnya. Sampai hasil akhir. Lalu diuploadkan ke form. Seperti itu maunya Bu Ayu. Jadi kalian ketika ada tugas proyek, seharusnya kalau ngumpulkan tuh ngumpulnya berupa langkah-langkah pembuatan seperti ini. Dan diuploadkan ke form, biasanya seperti itu. Dan Bu Ayu kasih tugas proyek biasanya tidak lama, tidak sebentar ya, cukup lama. Biasanya 1 kali proyek dikasih waktu 2 minggu. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini, Bu Ayu harapkan kalian bisa menghasilkan output produk hasil kerajinan limbah bahan keras. Baik, itu saja materi bab pertama ini ya. Berarti untuk selanjutnya kalian jangan lupa absen, kemudian mengerjakan kuis, kemudian mengerjakan tugas proyek ada 2, yaitu nanti tugas proyek membuat kerajinan limbah keras organik dan membuat kerajinan keras anorganik. Seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bu Ayu selalu doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bu Ayu akhiri meeting hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Bu Ayu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.